Mbak Firda bisa minta tolong di present untuk PPT-nya. Baik, Bu. Apa sudah terlihat PPT-nya, Bu? Ya, sudah terlihat. Ini jadwalmu kan? Kalau gitu sudah siap, Mbak Firda? Insya Allah sudah, Bu. Ini suara Oke. saya terdengar ya, Bu ya? Iya, kedengaran. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Pagi. ini Mbak Firda akan mempresentasikan mengenai tugas akhirnya yang berjudul analisa tren penggunaan energi listrik dan dampak emisi karbon dioksida selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Bu Elita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pemaparan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Elita selaku dosen pembimbing saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kuntum yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saya paparkan hasil penelitian yang berjudul analisa tren penggunaan energi listrik dan dampak emisi karbon dioksida selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Latar belakang dari penelitian ini yaitu konsumsi listrik akan terus mengalami peningkatan seiring dengan laju perkembangan ekonomi dan pola hidup. Bahkan permintaan listrik itu bisa lebih tinggi jika dibandingkan dengan energi lainnya. Di diagram yang saya sajikan itu merupakan konsumsi listrik nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Selama 5 tahun ini, pertumbuhan konsumsi listrik itu mencapai 14 hingga 18%. Nah, di tahun 2020 dari ESDM sendiri dari Ketenagalistrikan itu mentargetkan konsumsi listrik nasional itu sebesar 1.142.000 kWh per kapitanya. Namun di tahun 2020 kita dikejutkan dengan adanya coronavirus atau COVID-19 yang mana corona ini mewabah pertama kali di Wuhan dan menyebar cepat ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Dan pada tanggal 30 Januari, WHO yang menyatakan darurat global terhadap wabah virus corona. Hingga sampai saat ini, kemarin di tanggal 1 Maret 2021, Indonesia mencapai angka 1.341.314 orang yang positif. Kemudian yang sembuh ada 1.151.915 yang sembuh, dan yang meninggal itu ada 36.325 orang. Lalu bagaimana efeknya dengan konsumsi listrik? Yang pasti dikutip dari kompas.com, ini konsumsi listrik diproyeksikan turun hingga 6,25%. Informasi ini didapat pada bulan Agustus. Nah, di bulan Oktober diinformasikan bahwa konsumsi listrik selama pandemi itu turun sebesar 10%. Dari penurunan ini, maka dibutuhkan waktu 2 tahun lagi untuk kembali sesuai dengan permintaan yang semula. Nah, berdasarkan dari RUPTL-nya, kalau misalnya tahun 2019 itu mengkonsumsi energi listrik sebesar 243 terawatt hour, dan di 2020 itu diproyeksikan dapat mengkonsumsi sebesar 254. Namun karena adanya COVID-19 ini, di bulan Oktober tadi sudah dinyatakan bahwa konsumsi listrik itu turun sebesar 10%.
Nah, dari pertumbuhan konsumsi listrik YOY itu mengalami penurunan dari bulan Oktober 2019 hingga Oktober 2020 itu sebesar 2,3%. Wilayah yang menyumbang penurunan paling besar adalah Bali. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penggunaan energi listrik sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik, kemudian bagaimana dampak penggunaan listrik terhadap lingkungan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola penggunaan energi listrik sebelum dan selama pandemi COVID-19 dan menganalisa dampak penggunaan listrik terhadap lingkungan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Untuk batasan masalahnya yaitu penggunaan listrik di wilayah kabupaten selama 1 tahun sebelum pandemi, kemudian analisa dampak penggunaan energi listrik terhadap sudut lingkungan dari perhitungan beban emisi karbon, kemudian penggunaan energi listrik ditinjau dari sektor rumah tangga, tempat publik yang meliputi sekolah, masjid, dan juga pasar. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui pola penggunaan energi listrik selama pandemi COVID-19 dan mengetahui dampak lingkungan dengan perhitungan kadar emisi karbon di lingkungan selama pandemi COVID-19. Tinjauan pustakanya, di sini saya membahas tentang emisi gas rumah kaca. Di sini dikutip dari Agro Indonesia, pandemi COVID-19 itu sudah menurunkan gas rumah kaca secara drastis. Di sini ada diagramnya. Dari bulan Januari hingga bulan Mei ini terus mengalami penurunan. Dampak COVID-19 pada penggunaan energi listrik ini, penelitian ini itu saya melihat dari beberapa penelitian sebelumnya di negara lain seperti Kanada, di kota Ontario. Di situ dia negara tersebut secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 14%. Kemudian di dampak lingkungannya sudah turun sebesar 40.000 ton. Dan beberapa negara lainnya itu juga mengatakan bahwa konsumsi listrik selama pandemi ini mengalami penurunan dan tingkat emisinya juga ikut turun. Seperti di Cina, Ningbo, Kuwait, dan juga Indonesia. Di sini untuk penggunaan energinya belum dapat dinyatakan turun pada sebuah jurnal penelitian, namun dari info singkat itu menyatakan bahwa penurunan gas emisi itu sekarang itu sudah mencapai 18,2% di Jakarta. Kemudian metode penelitian ini ada kualitatif dan kuantitatif, yaitu untuk menganalisa seberapa besar perubahan penggunaan energi listrik dalam satuan waktu selama pandemi COVID-19 dan dijadikan dan juga perbedaannya sebelum pandemi nanti dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kemudian kuantitatifnya untuk menghitung dan membuat pola penggunaan energi listrik serta perhitungan kadar emisinya. Lokasi penelitian ini ada di wilayah Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan rumus Lovin, di mana diketahui sektor rumah tangga, mal, dan pasar itu memiliki nilai populasi seperti pada tabel yang saya paparkan, saya tunjukkan. Kemudian di sini saya masukkan ke dalam rumus hingga minimal sampel yang harus diambil adalah 100. Kemudian untuk pembagiannya ini tempat ibadah minimal 1, sekolah adalah 1, pasar adalah 1, kemudian rumah tangga adalah 100, total 103. Perhitungan ini dilihat dari persentase pembagian di populasinya. Untuk tahapan penelitian ini saya paparkan melalui flowchart, yaitu melalui studi pendahuluan, kemudian rumusan masalahnya yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian pengumpulan data, yaitu penggunaan energi listrik wilayah Gresik selama 1 tahun sebelum dan selama pandemi, kemudian pengolahan datanya, yaitu perhitungan energi listrik dan perhitungan emisi karbonnya, kemudian menganalisa dan kesimpulan serta saran. Di tahap penelitian ini ada studi pendahuluan sama dengan penjelasan di flowchartnya tadi.
pengambilan datanya ada data primer dan data sekunder. Data primernya saya ambil dari observasi atau pengamatan langsung, jadi melihat langsung bagaimana perubahan yang terjadi di Gresik, dan juga beberapa pengamatan seperti mencari literatur di perpustakaan atau secara online. Kemudian wawancara dengan pihak terkait, dan data sekundernya itu ada jurnal literatur yang bisa dibandingkan dengan pernyataan dengan hasil dari perhitungan di tahun 2020. Kemudian pengolahan data ini untuk mengetahui pola melakukan pengamatan konsumsi energi listrik selama kurun waktu Januari 2020 hingga Juni 2020 dan membandingkannya dengan tahun 2019. Setelah untuk mengetahui dampaknya, melakukan perhitungan pada beban emisi karbon, yaitu perhitungannya adalah EE sama dengan EF kali konsumsi listrik. Untuk emisi faktornya adalah 0,741 ton per MWH. Masuk pada analisa dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu yang pertama saya melakukan adalah mencari data konsumsi listrik di Kabupaten Gresik. Di sini saya dapatkan dari websitenya BPS, itu rumah tangga, industri sosial dan lain-lainnya sudah dibagi berapa besaran konsumsi listrik dalam satuan MWH. Kemudian di tahun 2018, 19, dan 2020 saya melakukan estimasi di mana yang informasi tentang konsumsi listrik di Kabupaten Gresik itu yang diketahui hanya dari totalnya saja, belum terbagi dalam berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, sosial, dan lain-lain. Nah, di sini perhitungannya itu menggunakan perbandingan atau persentase dari total konsumsi listrik. Nah, seperti ini. Jadi, ini dalam bentuk persentasenya. Jadi rumah tangga sendiri itu menghabiskan sekitar 20%, industri sekitar 60-70%, sosial ada 1 hingga 1,5%, kemudian lain-lain itu sekitar 7%. Dari sini terlihat bahwa industri itu paling banyak menghabiskan penggunaan energi listriknya. Nah, untuk yang tahun 2018 dan 2019 ini itu nilai tersebut didapatkan dari rata-rata antara 2016 dan 2017-nya. Sedangkan untuk tahun 2020 didapatkan bahwa konsumsi listrik ini naik pada sektor rumah tangga sebesar 10,47%, bisnis itu turun 7,85%, industri itu juga turun sekitar 7,81%, kemudian sosial itu turun sekitar 3,23%, dan pemerintahan naik sekitar 0,25%. Kenapa saya menggunakan persentase ini? Karena kondisi di tahun 2020 itu berbeda dengan tahun 2019, 18, 17, 16. Jadi belum bisa untuk dilakukan penyamaan seperti itu. Karena memang kondisinya selama COVID-19 di tahun 2020 itu banyak penggunaan listriknya untuk sektor rumah tangga. Nah, di sini akhirnya dilakukan estimasi untuk tahun 2020, didapatkan bahwa sektor rumah tangga itu sebesar 677.606, kemudian industri masih tetap masih di angka 1 juta lebih, kemudian sosial 35.000, di lain-lainnya sisanya itu ada 15. Nah, seperti ini bentuk seperti ini bentuk total konsumsi listrik di Kabupaten Gresik selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Jadi sektor industri akhirnya turun dan sektor rumah tangga naik dengan perbedaan sangat besar, yaitu sekitar 2,11%. Rumah tangga itu naik sebesar 10,47%. Pada penelitian ini saya melakukan pengamatan untuk sektor rumah tangga, sekolah dan masjid serta pasar, di mana untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang pemakaian listrik di rumah tangga. Di sini saya mendapatkan 117
responden, di mana hanya ada 107 responden yang memenuhi dengan kriteria, karena 10 lainnya itu ada yang mengisi tidak sesuai dengan kriteria. Seperti contohnya golongan rumahnya adalah 450, kemudian dia bukan berasal dari wilayah Gresik, dan lain sebagainya. Nah, di sini perbedaan konsumsi listrik sebelum dan selama pandemi terlihat bahwa memang selama pandemi ini banyak menghabiskan konsumsi listrik yang dilihat dari biaya tagihan yang dibayarkan. Nah, sekitar lebih dari 300.000 itu selama pandemi itu 57 orang yang membayar dengan tarif seperti itu. Namun sebelum pandemi itu justru tidak sebanyak itu. Nah, penelitian ini membagi penggunaan listrik menjadi 3 bagian, yaitu thermal, pencahayaan, dan elektronik. Umumnya thermal dan pencahayaan itu menjadi kebutuhan primer, sedangkan elektronik digunakan untuk bekerja, karena sebelum pandemi seperti laptop, komputer, dan HP itu sangat jarang untuk digunakan sebagai alat untuk bekerja, biasanya untuk mencari informasi dan hiburan. Nah, di sini didapatkan dari kuesioner yang telah dibagikan, ada jenis peralatan yang diisi oleh responden: komputer, laptop, smartphone, pompa air, kipas angin, AC, lampu, dan wifi. Ini secara menyeluruh. Kemudian di sini dirangkum besaran total konsumsi energi listrik dalam satuan kWh, bahwa rumah tangga itu menghabiskan energi listriknya itu pada kategori pendinginan. Karena apa? Karena AC sendiri sekitar 34% itu menghabiskan energi listrik yang sangat besar dari total konsumsi listrik dalam sehari. Jika dibandingkan, jika kita lihat dari total dayanya sendiri, AC memang paling besar. Kemudian ini untuk sektor sekolahnya, ini nggak kelihatan. Di sektor sekolah ini, penelitian ini meneliti sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Raden Santri, Gresik, Bedilan, Kebunson itu. Di sini terlihat bahwa biaya listrik yang dibayarkan sekolah itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh mencapai 500 lebih, bahkan bisa nyampe 1 juta. Kalau misalkan di tahun 2020 itu hanya membayar sekitar 100.000, bahkan bisa kurang sampai 50 atau 74.000. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam STT ini ada lampu, AC, kipas angin, dan ya ini tidak berbeda dengan penggunaan di rumah tangga. Namun di sini di sekolah ini juga terdapat perbedaan bagaimana total pemakaian energi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, di sini dirangkum dalam sebuah diagram pie chart bahwa sebelum pandemi itu sekolahan mengonsumsi listrik pada pendinginan sebesar 73% dari total seluruhnya. Sedangkan selama pandemi justru beralih bukan ke pendinginan tapi ke pencahayaan. Kenapa? Karena gedung-gedung itu masih tetap menyalakan lampu di malam harinya. Sedangkan untuk elektronik dan pendinginan masih tetap digunakan, karena penggunaan ini biasanya digunakan sesuai kebutuhan. Jadi semisal pada kegiatan pengumpulan administrasi dan pengumpulan beberapa berkas-berkas lainnya untuk mahasiswa akhir, biasanya harus diwajibkan untuk datang langsung ke sekolah. Kemudian pada pemakaian listrik di masjid, ini juga merupakan salah satu bangunan publik ya. Tapi di penelitian ini didapatkan ada 4 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk peralatannya ada lampu, AC, kipas angin, pompa air, sound system dan mic, radio, dan wifi juga. Untuk total pemakaiannya juga berbeda dengan pemakaian selama pandemi, karena
di masjid sendiri beberapa pengamatan yang dilakukan bahwa penggunaan energi listrik sebelum dan selama pandemi itu hampir sama. Di sini ada peningkatan dan di sini ada penurunan, tapi penurunannya itu hanya sangat sedikit sekali. Nah, ini penggunaan sebelum dan selama pandeminya sangat sedikit sekali, dan ini masih sama elektronik di sebelum pandemi itu sebesar 61%, sedangkan selama pandemi hanya turun sekitar 1% saja. Hal ini disebabkan karena karena regulasi dari Kabupaten Gresik menyatakan bahwa dari MUI dan Pemkab Gresik itu tidak pernah ada larangan sholat jamaah di masjid. Jadi beberapa kegiatan yang keagamaan yang diselenggarakan di masjid itu masih tetap berjalan walaupun adanya corona ini. Gitu. Tetapi tetap diperbolehkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Untuk pemakaian listrik pasar, ini pengamatannya dilakukan di pasar Kota Gresik di Jalan Samanhudi yang merupakan bangunan milik pemerintahan. Di sini biaya tagihannya dibayarkan pada pasar itu juga turun. Nah, ini penggunaan alat peralatannya, ada lampu, AC, kipas angin, sound system dan mic, komputer, printer, dan kulkas. Ini penggunaan peralatannya secara keseluruhan dalam satu pasar. Nah, perbedaannya hampir sama sebenarnya. Kalau misalnya di pasar itu yang paling unggul adalah, yang paling mendominasi adalah pencahayaan. Kenapa? Karena jumlah lampunya sendiri sangat banyak, dan setiap toko itu pasti ada lampu, dan lampunya itu sangat banyak, sekitar 1125 lampu. Nah, ini secara keseluruhan bagaimana pola pemakaian listrik di Gresik. Di rumah tangga itu dari sebelum pandemi itu ada 4,11 kWh per harinya, kemudian selama pandemi ini naik 5,59 kWh per hari, kemudian di sekolah itu dari 33,591 jadi 7,721, sehingga terjadi penurunan yang sangat banyak. Kemudian di masjid itu ada 30,061 sebelum pandemi, dan selama pandemi ini ada 25,466. Di pasar itu juga turun karena sebelum pandemi itu ada 639,62 dan selama pandemi ada 507,81. Nah, untuk rekomendasi penghematan ini, yang pertama mengganti kipas angin di malam hari atau saat cuaca dingin untuk menjaga kenyamanan thermal. Pergantian ini dapat menghemat energi listrik karena di suhu malam hari lebih rendah jika dibandingkan dengan siang hari. Kemudian mengganti lampu lama dengan lampu yang hemat energi, atau bisa menggantinya dengan lampu LED dan mematikan sebagian lampu di malam hari untuk kenyamanan pencahayaan. Kemudian mengurangi penggunaan peralatan dengan daya yang besar pada waktu beban puncak antara pukul 17 jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kemudian pada sektor gedung atau sekolah dan pasar, di mana konsumsi paling besar adalah pencahayaan, itu dapat memasang timer pada pencahayaan lampu yang dapat nyala secara otomatis pada pukul 6 sore sampai 6 pagi. Kemudian melepas charger smartphone dan laptop yang sudah tidak digunakan. Hal ini akan mengurangi penggunaan energi listrik karena charger termasuk aliran jenis DC dan dapat memakan energi listrik jika ada aliran listriknya. Ini bisa dapat diterapkan di penggunaan alat elektronik pada sektor rumah tangga. Lalu bagaimana pengaruh emisi karbonnya? Dari Kementerian ESDM ini sudah dihitung bagaimana pola konsumsi listriknya setiap bulan. Ini secara nasional. Namun pada penelitian ini saya menghitung bagaimana bagaimana konsumsi listrik selama tahun 2019 dan 2020
di Kabupaten Gresik. Ini dilakukan estimasi juga membandingkan dengan nasional dan juga Gresik. Nah, didapatkan proyeksi konsumsi listrik tahun 2019 itu terus mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 itu naik turun. Jadi di bulan Februari itu turun, kemudian Maretnya naik, turun lagi, turun dan naik di bulan Juni. Nah, kemudian melakukan perhitungan, contoh perhitungannya adalah EE kali EF. EE sama dengan EF kali konsumsi listriknya. Ini di bulan Januari tahun 2020. Nah, kemudian didapatkan total dari seluruh perhitungan emisi karbonnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tren penurunan emisi karbon. Jadi tahun 2020 mulai turun itu sejak bulan Maret menuju ke Mei. Sedangkan di bulan sedangkan di tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang besar, dan ini selama bulan Maret dan bulan Mei ini tahun 2019 itu masih di atasnya tahun 2020. Kesimpulannya, pada penggunaan listrik mengalami penurunan akibat WFH, kecuali pada sektor rumah tangga yang mengalami peningkatan hingga 677.606 mWh. Kemudian pengguna peralatan menghabiskan paling banyak, yaitu pendinginan untuk sektor rumah tangga, sedangkan bangunan sekolah dan pasar itu pada pencahayaan, dan pada bangunan masjid itu 60% penggunaan elektronik. Kemudian untuk dampak emisinya itu mengalami penurunan di 3 bulan pertama pemberlakuan WFH itu menurun hingga 6,06%, sehingga berdampak pada kondisi emisi karbon yang dihasilkan dan kembali meningkat di bulan Juni. Rata-rata penurunan ini sebanyak 8.899 ton yang dihitung dari bulan Januari hingga Juni 2020. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Silakan untuk peserta, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita diskusi aja, saya sama Mbak Firda. Itu mungkin bisa dijelaskan ya kenapa yang rumah tangga mengalami kenaikan meskipun hanya sedikit dan yang lainnya mengalami penurunan, dan coba kamu kaitkan dengan peraturan dari pemerintah. Jadi untuk pemakaian di rumah tangga itu meningkat karena adanya COVID-19 ini kan mengharuskan setiap orang itu untuk bekerja dari rumah. Kenapa? Karena penyebaran COVID itu kan terus bertambah. Untuk mencegah penyebaran tersebut, akhirnya pemerintah itu memberlakukan kebijakan untuk tinggal di rumah agar mengurangi kerumunan massa. Karena dengan banyaknya kerumunan massa di suatu tempat itu memudahkan penyebaran virus corona dan menambah juga kasus corona itu. Jadi kenapa penggunaan energi listrik di rumah tangga justru lebih besar? Karena memang masyarakat banyak dianjurkan untuk tinggal di rumah, sehingga apapun yang terjadi, apapun pekerjaannya, semuanya dilakukan dari rumah. Baik, sehingga penggunaan seperti smartphone, terus laptop, komputer yang biasanya digunakan untuk hiburan, nonton film, atau dibuat ngegame, terus dibuat cari informasi dan lain sebagainya, kini beralih digunakan untuk belajar, rapat, bekerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan pada penurunan sekolahan, ini karena tadi sudah saya sampaikan bahwa
pemerintahan akhirnya memberlakukan kebijakan untuk tinggal di rumah, jadi penggunaan alat elektronik dan fasilitas yang ada di sekolah itu tidak digunakan. Nah, termasuk pada seperti auditorium, perpustakaan di sekolah dan lain sebagainya itu tidak digunakan, sehingga penggunaan yang ada di sekolahan penggunaan elektronik yang tidak digunakan itu akhirnya tidak perlu dibayarkan karena memang tidak digunakan. Namun berbeda dengan di masjid, selama corona ini beberapa masjid itu juga masih melakukan kegiatannya, masih ada kajian, masih ada sholat berjamaah, bahkan di bulan Ramadan tahun 2020 itu juga masih ada yang sholat tarawih dan lain sebagainya, dan ini juga masih tetap digunakan alat-alatnya untuk pelaksanaan sholat 5 waktu kan pasti ada azan, iqomah, kemudian itu juga memerlukan energi listrik karena kan peralatan yang digunakan itu ya ada sound system dan juga mic seperti itu. Sedangkan berbeda kalau yang di pasar, ini aset itu mengalami penurunan ya, karena banyak, karena ini berkaitan dengan faktor ekonomi gitu. Jadi selama pandemi ini ekonomi di Indonesia turun, begitu pula di Gresik, sehingga beberapa toko atau stand yang ada di pasar itu ditutup, bahkan ada yang dijual, bahkan juga ada yang disewakan. Jadi listrik yang toko yang udah ditutup itu akhirnya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar listrik ya, karena memang tidak dipakai gitu. Seperti itu. Kemudian ya mungkin cukup seperti itu. Oke, apakah ada data per bulan lalu kamu kaitkan dengan peraturan pemerintah yang PSBB itu bulan apa aja dan terlihat di situ ada penurunan atau enggak? Apakah kamu sudah melakukan itu? Untuk penurunan setiap sektornya tuh atau bagaimana? Oke, jadi penurunan setiap bulannya itu saya dapatkan dari ini, dari penggunaan listrik di setiap sektor secara skala nasional. Jadi untuk penurunannya berapa dan berapa itu sudah saya dapatkan di sini. Tuh, dan ini didapatkan dari seminar sebagai bahan diskusi dari Kementerian ESDM-nya sendiri. Karena memang tahun 2020 itu banyak mengalami penurunan ya, kecuali sektor rumah tangga. Dan ini juga mulai turun itu di bulan Maret. Jadi Maret, April, Mei ini sudah mulai turun. Terlihat dari grafiknya, kalau di sektor industri itu udah turun, kemudian turunnya sangat besar ya. Sedangkan kalau misalnya di sektor bisnis itu juga turun, namun berbeda di sektor rumah tangga yang naik. Oke, untuk diskusi selanjutnya mengenai GHG atau greenhouse gases, itu penurunannya itu berapa dari tahun 2019 ke tahun 2020? Penurunannya untuk di Gresik itu sekitar 6.688 ton. Satuannya apa itu? Atau berapa persen bisa dibilang rata-ratanya berapa persen penurunannya? Itu satuannya ton, berapa persennya? Sekitar 6,06%. Oke. Baik, sampai diskusi sampai di sini. Untuk mahasiswa ada pertanyaan untuk Mbak Firda atau masukan? Atau ada data yang janggal? Karena ini untuk data yang proyeksi per bulan di Kabupaten Gresik itu belum bisa mendapatkannya. Jadi dapatnya itu adalah total data penggunaan listrik di Gresik ya selama 1 tahun. Dan proyeksi sektornya akhirnya ambil dari proyeksi nasional.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin bisa ditutup untuk semasnya. Baik, terima kasih Mbak Lita atas sarannya. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.